Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Matius, bab 5, ayat 43 sampai dengan ayat 48. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang-orang yang jahat dan orang-orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang-orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang-orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna." Demikianlah Injil Tuhan. Kaya dalam kemurahan. Inilah sampan bersama saya, Pater Domi Kevi, SVD. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, dimanapun Anda berada saat ini, sampan kembali menyapa Anda. Terelaye mengatakan begini, mau tampan, mau jelek, yang penting hatinya baik. Mau kaya atau mau miskin, yang penting selalu dermawan. Mau bekerja kantoran atau mau serabutan, yang penting bertanggung jawab. Sebuah motivasi hidup yang menunjukkan hakikat atau esensi dari segala sesuatu. Karena hidup itu bukan tentang permukaan, tetapi tentang nilai mendalam dari kehidupan itu sendiri. Saudara-saudariku yang terkasih, sabda Tuhan hari ini menunjukkan dan mengajak kita semua untuk sampai kepada hakikat atau nilai terdalam dari kehidupan. Paulus mengagumi kehidupan orang Makedonia, bahwa walaupun dicobai dalam pelbagai penderitaan berat, namun sukacita mereka meluap. Walaupun miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Paulus mau menegaskan bahwa hidup kita ini penuh dengan berbagai kasih karunia. Namun kebanyakan orang tidak tahu menggunakan kasih karunia tersebut. Maka hal yang perlu kita sadari adalah tahu memanfaatkan berbagai kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita, agar kita sampai kepada hakikat atau esensi hidup yang sebenarnya. Karena begitulah yang dilakukan oleh Kristus terhadap kehidupan kita. Walaupun ia kaya, namun ia menjadi miskin, supaya karena kemiskinannya kita menjadi kaya. Apa yang dikatakan Paulus ini bukan semata-mata soal kekayaan materi, tetapi kekayaan rohani, yaitu hati nurani yang ikhlas dalam mempergunakan berbagai kemurahan Allah dalam kehidupan kita setiap hari. Tentang hal ini, Yesus mengingatkan para muridnya dalam khotbah di bukit, bahwa sebagai seorang pengikut Kristus, mereka dan kita semua harus memiliki nilai lebih dalam hidup. Nilai lebih itu adalah kasih dan kemurahan hati terhadap semua orang. Dalam hal ini, jika kita mampu mengasihi musuh-musuh atau mereka yang tidak menyukai kita atau tidak kita sukai, itulah nilai lebih, nilai mendalam dari seorang pengikut Kristus.
Murah hati menurut Yesus tidak ada sekat kekeluargaan atau relasi. Murah hati itu tentang semua orang, termasuk mereka yang tidak kita sukai atau yang tidak menyukai kita. Saudara-saudariku yang terkasih, ini sebuah perjuangan hidup yang sulit. Tetapi kita perlu ingat bahwa sebagai seorang pengikut Kristus, kita tidak hanya memperhatikan tampang luar kehidupan yang indah dan kaya, tetapi harus sampai pada hakikat hidup yang sebenarnya, yaitu kasih dan kemurahan hati. Tuhan menganugerahkan banyak hal dalam hidup kita, maka kasih dan kemurahan hati adalah hal-hal yang memperindah kasih karunia itu dalam hidup kita sehari-hari. Tuhan sangat berkenan pada kemurahan hati kita dalam mempergunakan berbagai kelengkapan yang Ia anugerahkan kepada kita. Tuhan memberkati kita semua.